Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan kedua. Kita bicara soal permasalahan etika sosial. Oke, untuk melanjutkan kemarin ya. Permasalahan etika sosial. Nah, kalau kita bicara permasalahan etika sosial ini terbagi menjadi dua. Ada sosial manusia itu terbagi menjadi dua. Kalau kita bicara etika sosial, kita berarti bicara manusia beserta manusia lainnya. Nah, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada manusia perspektif komponen jiwa dan raga. Kalau kita bicara jiwa berarti kan rasa, cipta, rasa dan karsa jiwa. Kalau raga ya fisik. Cipta, rasa dan karsa, itulah manusia. Nah, lantas kalau dari perspektif sifatnya, manusia itu makhluk individu, terbagi menjadi tiga lagi. Ada makhluk individu, makhluk sosial yang bergaul dengan orang banyak, dengan manusia yang lainnya. Kalau individu itu, setiap manusia itu punya sifat yang berbeda-beda, punya karakter yang beda-beda. Tuhan itu menciptakan manusia itu unik. Kenapa unik? Antik. Kenapa antik? Karena manusia satu dengan yang lain itu tidak akan pernah sama. Masa begitu? Iya. Bahkan sampai yang kembar pun itu pasti ada perbedaannya. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan itu tidak pernah ada yang sama, pasti beda-beda. Itu jadi makhluk individu dan makhluk sosial itu manusia. Kalau kata Aristoteles itu zoon politiken atau homo politicus. Jadi manusia itu bersifat individual dan kolektif. Individualisme dan kolektivisme, itulah manusia. Nah, lantas manusia itu bertahan atau dibekali oleh Tuhan itu punya hak asasi. Apa hak asasi manusia itu? Hak hidup, punya hak hidup. Jadi manusia ketika hidup di dunia, dia harus diberikan hak hidupnya, karena hak hidup itu dari Tuhan. Makanya kita tidak pernah menolak bahwa Tuhan itu ketika menciptakan kita sudah diciptakan pula rezekinya. Karena manusia itu ketika dilahirkan itu punya hak hidup. Yang keduanya punya hak bebas. Tidak boleh dipaksa, tidak mau dipaksa, tidak mau dikekang, tidak mau diperlakukan kekerasan. Karena manusia punya hak untuk bebas. Lantas selanjutnya manusia itu punya hak untuk memiliki. Terus kita bicara tentang garis-garis besar landasan etika. Garis besar landasan etika. Apa saja garis-garis besarnya? Yang pertama kita bicara naturalisme. Jadi landasan etika itu yang pertama adalah
bahwa manusia itu alamiah, natural. Alamiah bahwa manusia itu baik. Bahwa manusia itu baik. Lantas berkembang ada aliran vitalisme. Nah, ini baru berkembang bahwa manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi pada dasarnya awalnya adalah semua manusia itu baik. Lantas selanjutnya individualisme. Individualisme bahwa manusia itu secara etika, sebagai landasan etikanya bahwa manusia itu bertanggung jawab pada diri sendiri. Ini manusia bertanggung jawab pada diri sendiri. Artinya apapun yang dia lakukan itu pertanggungjawabannya pada diri sendiri. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, maka dia harus bertanggung jawab juga pada diri sendiri atas perbuatan jeleknya itu. Kalau berbuat jelek, dia akan dapat balasan jelek. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan dapat balasan baiknya. Atas yang ketiganya, hedonisme. Hedonisme ini bahwa manusia itu selalu saja mencari kenikmatan. Lantas diteruskan oleh Karl Marx, Marxisme. Karl Marx itu ada aliran materialistis. Jadi cenderung ke bendaan, mencari kebendaan, mencari materi. Karena semua kenikmatan itu bersumber dari materi, gitu kata Marxisnya. Dan semua orang juga menolak rasa sakit. Nah, ini aliran hedonisme. Lantas yang selanjutnya ada aliran eudaimonisme. Artinya apa itu? Keuntungan atau bahagia. Jadi landasan etika itu landasannya adalah bahagia. Kalau itu membahagiakan, itu berarti sudah sesuai dengan etika. Kalau memberi kenikmatan, itu berarti sesuai dengan etika. Kalau membuat kebaikan, itu berarti sesuai dengan etika. Kalau berbuat baik, maka itu sudah sesuai dengan etika. Ini landasan-landasannya. Sekarang yang kelima. Yang kelima, utilitarianisme. Bermanfaat. Kalau memang itu bermanfaat, itu berarti sudah sesuai etika. Lantas idealisme. Idealisme ini ya seperti tadi, bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Selagi jasmaninya menerima cipta, rasa dan karsa, itu berarti udah sesuai etika. Terus secara rohaninya dia itu secara rohaninya dia nerima, maka itu sudah sesuai dengan etika. Nah, idealisme juga ada yang rasional, ada yang estetik, dan ada yang etik. Lantas kita bicara idealisme, ini ada yang ada beberapa penjabaran dari idealisme. Diantaranya ada idealisme keindahan, beauty,
estetika. Ada juga persamaan. Jadi namanya etika itu harus menuntut equal, menuntut persamaan, harus sama rata, sama rasa. Yang ketiganya kebaikan atau goodness. Selagi itu baik, terpuji, disetujui, dan unggul, itu biasanya etika ada di sana. Terus keadilan atau justice. Kalau memang itu adil, baru itu sesuai dengan etika. Tapi kalau tidak adil, berarti tidak beretika. Lantas kebebasan, liberty. Kalau memang memberikan kebebasan, tidak mengekang-ngekang, tidak dipaksa-paksa, itu udah sesuai etika. Lantas yang keenamnya, kebenaran. Truth. Harus berdasarkan kebenaran. Kalau tidak benar, itu tidak sesuai etika. Tapi kalau benar, itu sudah sesuai dengan etikanya. Selanjutnya pertimbangan moral. Ada pertimbangan moral. Pertimbangan moral. Pertimbangan moral maksudnya bagaimana? Ada beberapa penjelasan, diantaranya yang pertama itu penilaian synthesis. Jadi kebenaran dan kebaikan itu relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebaikan yang mutlak. Makanya harus dipelihara, harus terus menuju kebaikan itu, menuju kebenaran itu. Itulah gerakan etika. Lantas yang selanjutnya penilaian tentang ilmu moral. Apa itu ilmu moral? Maksudnya contohnya begitu, yang begini, menolong itu baik, tapi kalau menolong ketidakbaikan, maka itu jelek, walaupun sama-sama menolong. Menolong orang yang tenggelam di laut itu baik, tapi kalau menolong orang nyontek dalam ujian umpamanya, itu tidak baik, walaupun sama-sama menolong, walaupun itu sama-sama perbuatan baik, tapi menolong yang apa dulu. Nah, di sini yang dimaksud penilaian. Lantas yang ketiganya penilaian khusus, nir pribadi. Contohnya seperti apa? Saya harus membantu si miskin umpamanya, itu namanya penilaian pribadi. Atau non personal, menolong, saya harus menolong orang yang kecelakaan, saya harus menolong orang yang sakit. Nah, itu penilaian khusus nir pribadi. Yang keempatnya penilaian khusus pribadi. Contohnya seperti apa? Saya harus membantu si miskin, itu pribadi banget. Kalau tadi kan bantu si miskin, itu penilaian umum. Ini penilaian umum namanya. Menolong si sakit itu semua orang juga tahu bahwa itu perbuatan baik. Tapi kalau ini saya harus menolong orang yang sakit. Nah, itu beda penekanan. Yang kelima penilaian atas pilihan tindakan. Bertindak, saya yakin harus menolong secara pribadi, saya harus menolong orang sakit, saya harus menolong orang yang kecelakaan. Nah, itu namanya pilihan tindakan. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.